Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Kesa Fitri. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru SD dan saya akan bertanya-tanya nih tentang proses kurikulum. Nah, jadi guru yang satu ini rumahnya tepat di depan rumah saya. Itu guys rumahnya, kelihatan kan? Oke, ikutin aku ya. Mewawancarai Ibu Siti tentang proses kurikulum. Nah, di sini saya akan mengajukan 4 pertanyaan. Untuk pertanyaannya pertama, sebelum kami menjelaskan tentang kurikulum, kami perkenalkan terlebih dahulu. Nama kami Siti Nurdiah. Kami bertugas di SD Negeri 003 Gunung Sanggur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Desain dari rancangan KTSP itu mengacu kepada proses belajar siswa berdasarkan mata pelajaran. Mengapa disusun kurikulum KTSP? Mengapa dibuat desain rancangan KTSP? Karena kurikulum yang sebelumnya itu dianggap terlalu memberatkan dan terlalu membebani siswa. Oleh karena itu disempurnakan kurikulum yang baru namanya KTSP yang disusun mulai tahun 2006. KTSP ini mengacu kepada proses belajar berdasarkan mata pelajaran ya Pak. Pertanyaan berikutnya tadi, Prota itu adalah program tahunan. Program tahunan itu berisi tentang alokasi waktu dalam 1 tahun. Dalam setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar itu disusun, dialokasikan, digambarkan di dalam program tahunan. Nah, untuk program semester atau pronsem yang disingkat tadi ya, itu adalah garis-garis besar untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam setiap tahapan, tentunya di setiap semester, makanya disingkat menjadi proses. Nah, di situ berisi kompetensi juga dan kompetensi dasar. Kemudian ada pembagiannya lagi, misalnya dalam 1 semester itu dialokasikan ada berapa tahapan untuk melaksanakan misalnya ulangan. Jadi dibuatlah rancangan di dalam proses itu. Mungkin itu yang bisa kami berikan sedikit. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu Siti. Iya. Dalam pengembangannya itu kita laksanakan sebagai pengalaman belajar untuk siswa. Selain itu, di dalam kurikulum ini juga kita buat sebagai rancangan siswa dalam belajar. Jadi itu untuk pengembangan kurikulum. Nah, untuk pembuatan silabus, di dalam silabus itu ada konsepnya. Di situ ada dasar, ada alokasi waktu, kemudian ada penilaian. Di dalam silabus itu adalah konsep rancangan yang akan digulungkan nanti pada saat membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya di dalam kelas, menyampaikan mata pelajaran kepada siswa supaya tujuan yang diharapkan itu sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat. Ada yang beranggapan bahwa RPP ini tidak perlu buat guru. Nah, anggapan ini keliru karena RPP dengan silabus itu adalah satu perangkat untuk melaksanakan skenario guru dalam memberikan materi pelajaran ke siswa, sehingga tidak
itu tidak tepat sasaran. Nah, boleh dibilang asal-asalan. Nah, kan kita tidak menginginkan hal yang seperti itu. Jadi ya itu tadi, pengembangan kurikulum itu adalah suatu pengalaman belajar untuk siswa. Jangan dijadikan pengembangan kurikulum ini adalah suatu hukuman. Ya itu Kak Pipit ya. Ya baiklah, kita tunggu pertanyaan berikutnya. Nanti pertanyaan yang ketiga. Baiklah, ini pertanyaannya agak berat, tapi ya saya usahakan untuk memberikan sedikit berbagi pengalaman yang pernah kami alami. Kita dihadapkan pada banyaknya mata pelajaran yang disampaikan untuk siswa, kemudian kita juga harus melaksanakan sesuai rencana supaya tujuan pembelajaran ini tercapai. Jadi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa ini harus dikuasai dan harus tuntas. Nah, untuk hambatannya, karena kurikulum ini sering gonta-ganti nama, jadi guru ini sebagian ada yang memahami, ada yang kurang paham. Kemudian dihadapkan di dalam KTSP ini bahwa mata pelajaran yang disampaikan ini harus tuntas dan dikuasai oleh siswa. Ini adalah tantangan dari guru di dalam melaksanakan KTSP, kurikulum tiga satuan pendidikan. Nah, selain itu hambatannya ini, sebagian guru ini ada yang kurang berpartisipasi. Kemudian ada sebagian masyarakat ini yang tidak dapat merespon, tidak memberi umpan balik. Nah, ini adalah hambatan, memberikan biaya yang tidak sedikit besar dalam melaksanakan KTSP ini. Nah, untuk itu bagaimana solusinya ya? Solusinya kita harus merubah paradigma bahwa menganggap siswa itu bodoh. Sebenarnya tidak ada siswa yang bodoh. Sebenarnya siswa ini adalah belum mendapatkan kesempatan. Jadi merubah paradigma, kemudian membuat workshop supaya dikenal secara menyeluruh dan merata dan semua guru itu tahu. Mungkin itu Mbak Pipit yang bisa kami berikan. Jadi ini pertanyaan terakhir ya Bu Siti. Jadi evaluasi yang dilakukan di sini itu adalah untuk ini mengendalikan menjamin mutu dari kurikulum ini, apakah sudah relevan atau belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan itu. Evaluasi terhadap kurikulum ini sifatnya adalah komprehensif, artinya mengukur sejauh mana yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan proses belajar mengajar ini sudah sesuai belum, sudah tercapai belum tujuan yang diinginkan ini. Dan selain untuk mengukur, evaluasi ini juga memiliki fungsi untuk memperbaiki suatu sistem yang akan dikembangkan. Untuk itu perlu dievaluasi, untuk itu perlu disusunlah suatu rancangan untuk menjamin mutu kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekarang. Sebenarnya kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan dari KTSP. Ada hal-hal yang perlu dikembangkan lagi, merancang RPP menggunakan media, alat peraga, kemudian kegiatan pembelajaran, dikembangkan lagi bagaimana guru menyampaikan pembelajaran di KTSP ini dengan melakukan pendekatan dengan pendekatan saintifik. Jadi itu yang perlu bagaimana guru meningkatkan kemampuannya dalam mengajar. Nah, kemudian apakah di KTSP itu sudah bisa meningkatkan prestasi belajar siswa? Nah, perlu dilakukan evaluasi juga. Nah, bagaimana prestasi belajar siswa itu meningkat? Nah, makanya dilakukan evaluasi dengan pendekatan yang baru. Itu Mbak yang dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi kurikulum ya. Ya. Nah baiklah, saya sudah mewawancarai Bu Siti tentang proses kurikulum mulai dari desainnya,